ketidakseragaman alutsista kita. Itu merepotkan dari sisi maintenance. Jangankan alutsista, armada bis saja itu kalau mereknya beda-beda Pak, itu bagian montirnya tuh repot Pak ngurusinnya. Karena armada bis saja, apalagi alutsista. Jadi kita rujuk apa? Tank Shopping nih yang bilang core-nya apa? Core-nya itu industri baja. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak serius kembangkan industri baja, perekonomian gak akan bergerak, dan yang pasti industri pertahanan tidak akan bisa maju. Nah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, membincangkan sosok Pak Anies Baswedan adalah mutiara yang terus bersinar, adalah mata air kebajikan, mata air inspirasi dan juga harapan kita di dalam membangun bangsa ini. Berikut ini kita akan menyaksikan beliau ditanya terkait dengan konsep dan gagasan beliau dalam konteks pertahanan nasional sehingga Indonesia ini dipandang kuat oleh bangsa-bangsa lain. Tak perlu menunggu lama-lama, langsung saja kita saksikan. Mengenai pertahanan nasional, New Essential Force. Kita ada program yang masih in place, pemerintah itu minimum Essential Force 2024. Deadline tahun depan dan kelihatannya tidak akan tercapai, yang saya dengar di bawah 70%. Di saat yang sama, tantangan terhadap tantangan dari perubahan geopolitik di kawasan sini berubah, dan kemungkinan perang di kawasan Laut Cina Selatan atau kemungkinan perang antar Amerika dan Cina semakin besar. Pertanyaannya adalah, karena kita tidak memenuhi MEF 2024, kita menjadi sangat vulnerable dalam hal kemampuan kita untuk menjaga teritori kita, menjaga kedaulatan kita. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies kalau terpilih menjadi presiden untuk menutup gap dari kemampuan kita untuk membela, mempertahankan kedaulatan dan teritori kita? Yang terakhir saya dengar dari Menteri Pertahanan Prabowo bahwa belanja pertahanan kita itu hanya sampai 0,8% dari GDP. Negara-negara tetangga sudah sampai 2%, kita masih jauh. Jadi kalau misalnya Pak Anies jadi presiden, bagaimana mengatasinya? Kemampuan kita bertahan, tapi juga kemampuan kita untuk meningkatkan belanja pertahanan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andy. Nomor satu, kita lihat datanya dulu nih. Saya coba lihat datanya. Jadi minimum essential force sejak tahun 2010 itu ditargetkan 2024 tercapai begitu. Dan data sekarang ini kalau kita lihat di 2023, Angkatan Darat baru tercapai 76%, Angkatan Udara baru sampai angka 51%, Angkatan Laut 59%. Jadi kita di bawah dari target itu. Di sisi lain, Pak, kita juga menyaksikan dalam periode 1 dekade ini kita mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa. Jadi menurut kami ke depan pengadaan ini sudah tidak bisa lagi diukur dengan kuantitatif saja. Masya Allah. Tapi juga sudah luar harus biasa. Melakukan penyesuaian dan pengadaan yang sesuai dengan positioning dan utility. Kami sering gunakan analogi ini di Jakarta Pak dulu. Karena begini, jajarannya sering sampai, Pak ini ada target yang sudah ditetapkan dulu belum tercapai. Kecenderungannya oke, kita capai target itu. Apa sih yang belum? Jadi sebelum ilustrasi. Dulu Pak ditargetkan beli mesin fax 100. Ya waktu itu mesin fax adalah solusi. Tapi kalau sekarang pakai mesin fax is no longer solution. Masa kita mau laksanakan, kan udah ditetapkan Pak zaman dulu itu. Nah kecenderungan kita adalah apa yang sudah ditetapkan itu harus dilaksanakan, sementara mengalami transformasi. Jadi menurut kami kita harus membuka diri, invite institutions, individuals yang understand state of the art untuk kita melakukan istilahnya leapfrog ini ya, lompatan yang lebih cepat, mengejar target secara substansi, memenuhi yang kita rencanakan, walaupun secara kuantitatif kita mengalami pergeseran. Kenapa? Karena ada
positioning yang bergeser. Jadi misalnya positioning alutsista ini menyesuaikan lagi dengan lokasi, proyeksi kekuatan dan garis zona pertahanan. Jadi akses rantai produksi lepas zona ekonomi eksklusif, kemudian wilayah terluar zona ekonomi eksklusif yang jadi pintu masuknya ALKI, kemudian garis pantai. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian. Kemudian utilitasnya, kita bisa membuat alutsista ini menyesuaikan kebutuhan dan kegunaan secara lebih efisien untuk pertahanan nasional dan proyeksi kekuatan di kita. Dan adaptasi ini yang harus kita lakukan sama-sama. Jadi tadi Pak Endi, kalau bisa kami melihat itu. Lalu yang berikutnya adalah infrastruktur dan SDM juga harus melakukan penyesuaian di sini. Bila kita menggeser cara pemenuhannya, maka kita harus lakukan penyesuaian pada SDM-nya. Nah, tapi ini perlu waktu juga untuk untuk pergeseran itu, karena proses modernisasi itu bisa 4-5 tahun. Jadi kalau disebut kita memenuhi target tahun depan rasanya sulit, Pak, dengan kenyataan seperti sekarang. Tapi kalau diberi waktu beberapa ekstra dengan penyesuaian tadi, rasanya kita bisa mengejar itu. Lalu ada hal yang agak teknis, tapi ini Masya Allah, menurut hemat kami luar biasa. berdampak dalam anggaran. Ketidakseragaman alutsista kita itu merepotkan dari sisi maintenance. Jangankan alutsista, armada bis saja itu kalau mereknya beda-beda, Pak, itu bagian montirnya itu repot, Pak, ngurusinnya. Karena armada bis saja, apalagi alutsista. Jadi kami melihat perlu ada konsistensi di dalam kita memiliki alutsista kita dari sisi jenis, merek dan lain-lain. Kemudian sudah mulai kita berbicara tentang perkuatan industri pertahanan kita. Kalau kita ingin dalam jangka panjang berbicara tentang negara yang berdaulat, maka mau tidak mau kita harus serius menangani ini. Dan ini kita rujuk Tank Shopping nih yang bilang core-nya apa? Core-nya itu industri baja. Jadi kalau kita tidak serius kembangkan industri baja, perekonomian gak akan bergerak, dan yang pasti industri pertahanan tidak akan bisa maju. Nah, kita harus kembali ke sana, dan kalau kita perkuat industri pertahanan, saya rasa ada potensi besar sekali untuk transfer teknologi dan lain-lain. Begitu, Mas Andi. Wawasan Pak Anies Baswedan memang sangat luas, menguasai tidak hanya tema-tema di dalam negeri, tapi juga isu-isu global, isu-isu yang hangat terkini. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana pemikiran beliau begitu besar, dan beliau juga sering mengungkapkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah warga memiliki 3 keluarga negaraan. Pertama ya kita sebagai warga negara Indonesia dan juga warga dunia, dan tentu kita juga warga di mana daerah kita masing-masing di situ kita menetap. Jadi kita warga daerah, warga nasional Indonesia dan juga warga dunia global, dan itulah yang terus memotivasi Pak Anies Baswedan untuk mengupgrade pengetahuan, wawasan beliau isu-isu terkini, sehingga apapun itu yang ditanyakan kepada beliau terkait dengan dunia global, beliau mampu menjawab dan menjelaskan dengan sangat luas kepada kita semua. Dan tidak hanya itu, kemampuan Pak Anies melihat sebuah persoalan kemudian menghadirkan solusi itu, disitulah kelebihan beliau. Tidak hanya mengurai sebuah permasalahan, sebuah isu-isu tertentu, tapi juga beliau selalu tanggap menghadirkan solusi yang selalu tepat ketika memberikan solusi. Itulah yang Pak Anies perjuangkan selama ini. Kita saksikan selama beliau terjun di dunia politik, beliau memang sangat aktif menyuarakan gerakan perubahan, dan ini pula lah yang membuat ada indikasi bahwa beliau terus akan dicekal, akan mendapat rintangan, halangan yang besar dari dalam tanda kutip para oligarki, agar Pak Anies ini tidak bisa lagi mendapat posisi jabatan strategis di dalam negeri atau di jabatan dalam politik tertentu. Karena itulah beliau tidak bisa ditawar, beliau tidak bisa dirupiahkan terkait dengan otoritas yang beliau miliki, dan itu sudah lebih dari cukup buktinya ketika Pak Anies menjabat di DKI. Beliau dengan heboh kala itu menutup reklamasi
di mana diperkirakan para oligarki ini rugi bahkan mencapai ratusan triliun akibat reklamasi itu ditutup. Dan Pak Anies tidak gentar dengan segala ancaman. Beliau paham aturan, regulasi, dan selalu bertindak sesuai dengan undang-undang yang ada, dan disitulah kekuatan beliau, kehebatan beliau. Dan sekali lagi kita berharap semoga ke depan Pak Anies ini dapat memimpin Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.